Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 5 Desember 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1-6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah dan akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, dan yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara yang terkasih, di Minggu Advent yang kedua ini, dinamika iman kita adalah ini, saya kutipkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat, berubah, sikap perubahan, semoga itu kita miliki sebagai sikap batin pribadi kita, tidak mau mandek, berhenti dalam kehidupan, namun sungguh mau maju, mau berkembang, dan kuncinya adalah semangat perubahan, semangat pertobatan. Dan semoga kita mau untuk memiliki dan menumbuhkan sikap iman ini, sikap berani dan mau berubah, bertobat. Dan semoga kita mau menjalankan itu secara nyata. Dan mari kita merenungkan hal ini dengan lebih sederhana. Bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Semoga dengan 3 kata kunci ini, TTM, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang punya semangat perubahan. Yang pertama, tolong. Ini adalah sikap pribadi, dan ini akan menjadi rahmat. Kalau kita tidak bisa, kita minta tolong. Kalau kita dimintai tolong, kita juga menjadi penolong, mulai dalam keluarga kita. Sehingga sungguh akan terjadi perubahan, pertumbuhan, dan kemajuan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita hidup sendiri. Dalam keluarga, saling menolong, saling membantu, dan semoga ini sungguh terjadi sehingga keluarga kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Dan yang kedua, terima kasih, ungkapan yang mungkin klise bahwa kita harus berterima kasih, namun di saat kata ini diucapkan pas, di saat yang baik, ucapan terima kasih ini sungguh akan melegakan. Anak yang diberi uang saku, diberi baju baru, diberi handphone baru, mengucapkan terima kasih. Ini adalah hasil pendidikan keluarga. Tidak semua anak punya habitus, kebiasaan mengucapkan terima kasih. Begitu pula dengan kita. Di dalam masyarakat, di dalam gereja, semoga kita punya budaya berterima kasih, karena ini adalah wujud hati yang merasa terberkati. Dan ini adalah sikap iman yang sungguh menyadari kelimpahan berkat, entah itu dari keluarga, sesama, dan terlebih Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih. Dan yang ketiga, M, maaf. Ini adalah sikap mulia dalam hidup. Mengapa? Ketika kata ini diungkapkan
terdengar dalam keluarga kita sebagai istri. Ketika kita mendapatkan ungkapan minta maaf dari suami, wah, begitu melegakan dan membahagiakan. Begitu pula sebaliknya dari suami, bahkan juga dari anak kita. Ketika anak kita merasa salah lalu minta maaf kepada bapak ibunya, sungguh itu pengalaman yang sangat berharga. Nah, semoga itu ada sikap maaf itu. Begitu pula kalau kita dimintai maaf, kita memberi maaf, sehingga sungguh hidup kita menjadi mulia karena sikap-sikap yang sungguh dikehendaki Tuhan. Dan semoga terwujud nyata mulai dalam keluarga kita dan berbuah ketika kita berkarya, bekerja, keluar dari rumah keluarga kita, sehingga hidup kita memancarkan kebaharuan hidup dan pertumbuhan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.